Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali pada hari ini kita dapat menikmati firman-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Kepribadian Seorang Pelayan. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Matius 3 ayatnya yang ke-11. Sekali lagi Matius 3 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus dan juga Yohanes Pembaptis ini memiliki hubungan kerabat, ya, yaitu mereka sepupu, ya, karena ibunya Yohanes Pembaptis yang bernama Elisabet masih juga ada hubungan kekerabatan, yaitu juga sepupu dengan Maria, ibu dari Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang disebut sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya yang bisa kita baca di dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga. Kita pun bisa melihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga ini bagaimana Yohanes Pembaptislah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di sana dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah Bapak Ibu, dari kedua hal tadi yang saya sampaikan, hal-hal tersebut dapat menjadi alasan bagi Yohanes Pembaptis ini untuk bisa membanggakan diri, untuk bisa memegahkan dirinya atau menjadi seorang yang besar dan berpengaruh pada zaman tersebut. Karena bisa dilihat bagaimana Yohanes ini memiliki kekerabatan dengan Tuhan Yesus. Dia juga adalah orang yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ini adalah hal-hal yang luar biasa. Dan hal-hal tersebut bisa saja dijadikan Yohanes Pembaptis sebagai alasan untuk bisa membesarkan dirinya, memegahkan dirinya, menjadikan dirinya orang yang terpandang, orang yang berpengaruh. Tetapi kita melihat, apakah Yohanes Pembaptis melakukan semua hal tersebut? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis tidak memakai hal-hal tersebut untuk membesarkan dirinya sendiri. Nah disinilah Yohanes Pembaptis telah memberikan teladan yang luar biasa bagi setiap orang percaya, khususnya bagi setiap pelayan atau bagi setiap hamba-hamba Tuhan. Seperti apa kepribadian yang patut, yang harus dimiliki oleh seorang hamba, oleh seorang pelayan. Di sini kita akan belajar Bapak Ibu dari kepribadian Yohanes Pembaptis juga. Bagaimana seperti apa kepribadian yang patut yang harus dimiliki oleh seorang pelayan. Yang pertama kita belajar yaitu Yohanes Pembaptis ini dia adalah seorang yang berkepribadian sederhana Bapak Ibu. Kita lihat di dalam ayat yang keempat. Di sana firman Tuhan berkata, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kepribadian yang sederhana di sini merujuk kepada kehidupan sehari-hari yang penuh dengan keramahan Bapak Ibu. Baik dari segi gaya hidup yang tidak berlebihan dan terkesan memegahkan diri sendiri. Nah inilah yang dimaksudkan oleh dengan kehidupan kepribadian yang sederhana. Nah inilah yang bisa kita lihat dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Di tengah kehidupannya yang adalah seorang pelayan yang luar biasa, Yohanes menunjukkan bagaimana pribadinya yang sederhana. Bagaimana dia dikatakan hanya memakai jubah dari bulu unta yang cenderung tipis bahannya. Bahkan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Bahan pangan yang bukan merupakan makanan pokok atau biasa dikonsumsi oleh orang-orang pada zaman tersebut. Tapi itulah yang menjadi makanan yang dikonsumsi oleh Yohanes Pembaptis yang kita lihat dalam ayat yang keempat tadi. Nah Bapak Ibu, dari kehidupan Yohanes Pembaptis ini kita melihat bahwa sangat baik jika kita menuruti pribadinya yang sederhana.
Memang bukan berarti kita harus mengikuti Yohanes Pembaptis yang harus memakai pakaian jubah dari bulu unta atau harus makan seperti Yohanes Pembaptis, yaitu belalang dan madu hutan. Tetapi dari sini mari kita mau belajar gaya hidup kita sebagai seorang pelayan Tuhan haruslah sama. Baik ketika kita di mimbar atau ketika kita sedang bertugas melayani Tuhan, dengan kehidupan kita di lingkungan sekitar kita, ya ketika kita bermasyarakat. Nah, saya berikan contoh Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Contohnya bisa berupa dalam hal berpakaian. Mungkin ini adalah hal yang sepele atau hal yang tidak diperhitungkan, tetapi sesungguhnya hal ini sangat penting Bapak Ibu. Sama halnya ketika kita pelayanan, menggunakan baju yang rapi, baju yang sopan, penampilan yang rapi. Saat kita ada di lingkungan sekitar pun kita harus sama. Penampilan kita harus rapi dan sopan. Ya, mulai dari penataan wajah, ya bagaimana dari khususnya dalam hal berpakaian. Sama ketika kita pelayanan sopan dan rapi, ketika kita bepergian kemanapun juga kita harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Memang terkesan hal yang sepele, tapi itu sangat penting Bapak Ibu, karena dari situlah orang melihat ya kita sebagai umat-umat Tuhan, khususnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai menimbulkan perdebatan, jangan sampai menimbulkan batu sandungan. Oh, dia di sana di gereja pelayanan kok bajunya sopan, bajunya rapi, tapi kalau kemana-mana pergi aktivitas kok tidak sama. Ya. Nah, itu kita harus singkirkan hal seperti itu. Kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus menjadi contoh, harus menjadi berkat ketika kita melayani Tuhan dengan penampilan yang baik, dengan penampilan yang sopan. Begitupun juga dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ada begitu banyak orang yang memperhatikan kehidupan kita. Kita harus menjadi berkat, baik ketika kita di mimbar atau sedang pelayanan, terlebih lagi dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kemudian contoh yang kedua Bapak Ibu, hidup kita di dalam, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam gereja dan di luar gereja harus sama. Saat dalam gereja kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka saat di luar gereja pun kita harus hidup dengan baik dan benar. Sama ketika kita pelayanan, kita sungguh-sungguh bergaulah dengan baik, dengan lingkungan yang baik, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, mematuhi setiap aturan dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat, yang mengikuti setiap anjuran pemerintah dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita menerapkan kehidupan yang sama. Bagaimana kita sungguh-sungguh pelayanan dalam gereja, di luar gereja pun dalam kehidupan kita juga terus mempertahankan tata cara hidup yang benar dan baik sesuai firman Tuhan. Nah, inilah kehidupan yang sederhana yang dapat kita pelajari dari Yohanes Pembaptis ini, khususnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kepribadian seorang pelayan yang seperti apa yang harus kita miliki, yang kita dapat pelajari dari Yohanes Pembaptis ini, yaitu adalah rendah hati. Kita lihat kembali di dalam ayat pokok kita tadi, di ayat yang ke-11. Di sana Yohanes Pembaptis ini menyampaikan bahwa dia yang adalah seorang pembaptis, tetapi dikatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kita melihat Yohanes Pembaptis ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi dia berkata bahwa ada seorang yang lebih berkuasa dari dirinya. Bahkan Yohanes Pembaptis pun untuk melepaskan kasutnya melepaskan kasut dari orang yang berkuasa ini pun dia tidak layak. Di sini kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis menunjukkan kepribadiannya yang rendah hati. Bahkan bisa kita lihat juga di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30, ada satu ungkapan di sana di mana Yohanes berkata, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Nah, di sini kembali menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang tidak gila hormat, yang mencari pujian, ya, atau memegahkan dirinya. Yohanes Pembaptis tetap menempatkan Tuhan Yesus ya sebagai yang terutama dan terbesar dalam kehidupannya. Bagi Yohanes Pembaptis, yang patut ditinggikan dan patut diagungkan hanyalah Tuhan Yesus Kristus saja, bukan dirinya. Meskipun dirinya adalah juga seorang yang terpandang di antara umat-umat Tuhan pada saat itu.
Nah, ini patut menjadi pelajaran bagi kita, khususnya sebagai seorang pelayan Tuhan, untuk selalu memiliki kepribadian yang rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih lagi dalam kehidupan pelayanan kita kepada Tuhan. Ada orang-orang yang ketika sudah dipercayakan begitu banyak pelayanan, hatinya mulai berubah, Bapak Ibu. Fokusnya bukan lagi untuk melayani Tuhan, tapi fokusnya bisa beralih menjadi kepada hal-hal materi atau hal-hal lain yang didapatkan ketika selesai pelayanan. Ada juga yang mulai pilih-pilih, ya, entah itu bentuk pelayanan atau rekan pelayanan, tempat pelayanan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita belajar, Bapak Ibu, kerendahan hati harus menjadi karakter dan prinsip utama seorang pelayan Tuhan. Contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, yaitu tidak patut, ya, tidak boleh ada dalam setiap kehidupan kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Tetapi kita harus memiliki karakter, yaitu kepribadian yang rendah hati. Pelayan Tuhan itu harus berpusat dan tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Pelayanan itu harus berpusat hanya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Raja segala raja yang patut kita sembah. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-19 bagian A, ada satu ungkapan dari Rasul Paulus yang sangat luar biasa. Di sana Rasul Paulus berkata, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Sungguh luar biasa perkataan Rasul Paulus ini. Dan kiranya ini juga menjadi pengakuan dan komitmen kita bersama ketika kita dipercayakan untuk terlibat dalam suatu pelayanan, Bapak Ibu, bahwa kita melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Ketika kita dapat melayani Tuhan, itu adalah anugerah daripada Tuhan, dan pelayanan itu sepenuhnya untuk Tuhan, harus kita tujukan kepada Tuhan, dan juga harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh bagi jemaat-jemaat yang kita layani. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh Kudus yang menolong kita untuk memiliki kepribadian yang baik sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan, yaitu bagaimana kita hidup sederhana dan memiliki kerendahan hati. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan, menikmati renungan 79, kiranya dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama mengakhiri renungan firman Tuhan ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang dapat sama-sama kami pelajari pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mengajarkan kami, khususnya sebagai pelayan Tuhan, kami ingin memiliki kepribadian yang baik. Bagaimana kami harus memiliki kepribadian yang sederhana dan rendah hati, supaya kehidupan pelayanan kami ya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Elsade Magelang, supaya hidup kami semakin hari, kami semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Yesus, kiranya keluarga GPD Elsade Magelang tidak khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kami aminkan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.